Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan belajar kita dalam mata kuliah metode pengukuran dan pengolahan data bisnis ya. Oke. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana melakukan pengukuran, kemudian mengubah menjadi tabel. Kemudian dari tabel kita ubah menjadi grafik. Dari grafik kita lihat polanya. Nah, misalnya ketika telah kita ubah polanya, kita sudah lihat pola dalam grafik tersebut, maka kita melihat ada beberapa kemungkinan, misalnya apakah dia linear, baik naik atau turun ya, tapi pola datanya linear. Kemudian dia kuadratik atau eksponensial ya, kuadratik atau polinomial lah secara umum ya. Kemudian bisa jadi dia adalah eksponensial dan seterusnya. Maka kita akan kemarin kita sudah menjelaskan bahwa kita akan ubah data kuadratik itu dan data polinomial menjadi data dalam bentuk logaritmik atau grafiknya dalam bentuk logaritmik, sehingga terlihat akan seperti sebagai data yang linear ya, itu. Nah, kenapa kita ubah data-data yang tadinya terlihat pola kuadratik, polinomial atau eksponensial menjadi data linear atau garis? Salah satunya adalah karena proses fittingnya atau penyesuaian persamaan-persamaannya itu menjadi lebih sederhana. Alasannya seperti itu. Jadi intinya adalah menyederhanakan. Pertama, menyederhanakan data menjadi grafik untuk melihat polanya. Yang sekarang itu adalah menyederhanakan pola-pola yang rumit seperti kuadratik, eksponensial atau polinomial menjadi sebuah fitting garis lurus saja, fitting garis ya, dimana kita hanya melihat sumbu X dan sumbu Y sebagai sebuah pola yang linear. Maka salah satu cara untuk menganalisis data-data grafik dengan bentuk linear itu adalah menggunakan metode kuadrat terkecil, atau kalau bahasa ilmiahnya adalah least square ya. Oke. Jadi kita menggunakan data-data least square. Oke. Ya, least square. Jadi kita lihat oke, kita lanjutkan. Intinya adalah setelah kita punya nilai sumbu X dan sumbu Y dan kita ubah semuanya polanya ya. Setelah semua polanya itu diubah menjadi garis lurus gitu ya, dengan menggunakan logaritmik atau misalnya dengan teknik yang lain, sehingga kita teknik ya, intinya hampir semuanya menggunakan teknik logaritmik untuk mendapatkan pola fitting pola garis lurus ya. Nah, pertanyaannya ada garis mana yang tepat, misalnya garis pertama kah atau garis kedua gitu ya, yang akan kita pilih ya. Nah, dari sini maka cara terbaiknya adalah kita pilih ya, intinya adalah pilih garis dengan error terkecil. Makanya kita istilahkan sebagai least square. Metode kuadrat sebenarnya dalam tanda kutip error terkecil. Apa yang dimaksud dengan error? Error itu adalah selisih antara data dan fitting. Jadi garis perkiraan ya, fitting itu adalah garis perkiraan ya, dengan nilai error yang kecil antara realitas dan perkiraan dengan error terkecil. Jadi error itu adalah selisih antara fitting
dengan data. Kemudian dikuadratkan dan kita cari nilai data yang terkecil. Kita sebut sebagai least square. Dan itu adalah teknik paling mudah, yang paling umum, dan tingkat dalam artiannya dia secara umum adalah teknik terbaik daripada kita menggunakan metode-metode yang lain. Walaupun pada akhirnya kita coba metode-metode yang lain dan ternyata least square ini adalah yang paling tepat, paling sederhana. Nah, untuk menemukan garis terbaik melalui data X dan Y, kita mulai dengan mengasumsikan bahwa setiap kesalahan acak hanya terbatas pada nilai Y atau kuantitas nilai Y. Sehingga ini adalah garis fitting, ini adalah tebakan, garis yang dan ini adalah nilai pengukuran. Ini juga berarti ini dari data YI, ini adalah YI plus 1 ya. Ini juga adalah delta YI. Oh, ini plus 1, berarti ini adalah minus 1. Nah, maka kita akan mencari pola fitting dengan nilai pola error yang terkecil. Kemudian adalah kita asumsikan bahwa ketidakpastian dalam setiap pengukuran besar Y adalah sama, ya, yang ekuivalen dengan mengatakan bahwa batang kesalahan yang dipasang ini. Jadi nilai misalnya kan kita waktu pengukuran adalah YI itu sama dengan Y plus minus delta Y rata-rata ya, dimana ini adalah NST kemudian atau error pengukuran ya. Sehingga delta YI ini masih dalam rentang dalam rentang kesalahan yang sama gitu. Intinya adalah kita mencari nilai error terkecil, delta YI ya, terkecil. Nah, masalahnya adalah delta YI itu ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Yang ini positif, yang ini positif, yang ini negatif. Ini positif. Ya, di atas, maaf ya. Maksudnya kalau di atas fitting kan biasanya positif, kalau di bawah fitting kemungkinan negatif. Nah, masalahnya adalah kalau dijumlahkan itu kadang menegasikan. Ya. Padahal dia tetap error. Nah, bagaimana cara untuk menghilangkan negasi tersebut? Negasi itu saling menghilangkan. Karena ada positif, di bawahnya ada negatif gitu ya. Sehingga yang perlukan adalah kita kuadratkan. Ya. Oke, ya. Nilai X berlabel XI. Ada dua nilai Y yang ditunjukkan pada grafik. Nilai YI ini adalah nilai yang teramati, yang kita ukur. Ya. Yang diukur selama percobaan. Sedangkan nilai Y di sini ini adalah nilai prediksi. Ini adalah nilai YI, ini adalah nilai Y pada kondisi X. Sehingga nilai Y yang di sini, yang prediksi itu adalah bersamaan garis. Ya. Karena dia adalah fitting atau perkiraan. Nah, karena Y ini adalah persamaan garis, di mana sama dengan MX tambah C, maka MX tambah C itu, M-nya sendiri itu mengacu pada kemiringan, sedangkan C ini adalah titik potong garis pada sumbu Y. Ya, di sini. Kalau X-nya sama dengan 0, titik ini adalah C. Nah, delta YI adalah perbedaan antara nilai Y yang diamati dan hasil prediksi.
Ini adalah yang diamati, ini adalah hasil prediksi kedua. Maka residunya atau selisihnya itu kita sebut sebagai DY, di mana delta Y ya. Delta Y ini adalah nilai YI kurangi Y. Ini adalah YI dikurangi Y. YI itu adalah pengukuran, Y itu adalah prediksi. Oke. Nah, agar nilai ya kalau misalnya kita lihat kan errornya ada banyak ya. Yaitu tadi di atas, kadang di bawah gitu. Tapi pasti kemungkinan besarnya tidak mungkin delta YI-nya itu ada positif semua. Kenapa? Karena kalau positif semua berarti garis prediksinya tidak di polanya. Contoh ya, secara sederhananya gini. Nah, kalau misalnya kita buat prediksinya di bawah, berarti nanti ya misalnya kita buat cari prediksinya di bawah, berarti nanti delta YI-nya selalu positif. Selalu positif, dan kelihatan bahwa prediksinya itu tidak pada titik polanya. Atau misalnya nilai prediksi itu berada di atas, ini Y sama dengan MX plus C. Ya, yang ini juga Y sama dengan MX plus C. Tapi M ini adalah M1, ini M2, misalnya gitu ya. Ini C1, ini C2. Nah, karena nilai prediksi itu harus selalu berada di daerah pola. Kalau di bawahnya berarti bukan pada polanya. Atau di atasnya juga tidak pada polanya. Maka kalau dia berada pada pola gitu ya, pola garisnya atau pola dari datanya, maka nilai prediksi itu akan berada di antara ya, berada di antara data. Berarti data itu kemungkinan ada di atas prediksi atau di bawah prediksi. Sehingga nilai selisih delta Y tadi, sehingga nilai delta Y itu ya kemungkinan selalu ada positif dan ada negatif, selalu ada positif dan negatif nilainya. Jadi kalau kita tambahkan secara langsung, maka nilainya akan saling menegasikan. Itulah intinya. Ya. Sehingga kemungkinan kalau kita totalkan secara langsung, itu akan jadi 0. Sedangkan itu adalah selisih. Ya, mau dia positif atau negatif, itu adalah selisih antara nilai pengukuran dan nilai prediksi. Jadi kalau kita misalnya ingin mencari nilai antara data dan prediksi itu selisihnya paling kecil, maka kita harus proses menegasikan tadi itu harus hilang. Jadi antara plus dan minus itu harus hilang. Bagaimana caranya? Kita pakai kuadrat. Plus dikuadratkan itu menjadi plus, minus dikuadratkan itu jadi plus. Jadi nanti kalau misalnya delta Y-nya itu plus, itu dikuadratkan nilainya jadi plus. Nilai delta Y-nya itu negatif, kemudian kita kuadratkan itu tetap menjadi plus. Sehingga ketika kita tambahkan itu akan selalu menambah. Kita tambahkan setiap selisih tadi, maka akan selalu bernilai positif. Jadi delta Y ini kita kuadratkan, maka nilai ini akan selalu positif nilainya. Kenapa? Karena sudah dikuadratkan. Mau negatif, mau positif, ketika dikuadratkan jadi positif. Nah, setelah dapat nilai yang selalu positif, maka kita proses mencari delta Y-nya agar nilai positifnya makin kecil. Nilai hasil
kita sebut sebagai SSR ya. Nilai SSR-nya ya. Jadi selisih antara prediksi dengan pengukurannya itu harus paling kecil. Kemudian kita lihat SSR-nya itu adalah ternyata kan sebanding dengan penjumlahan dari delta YI dikuadratkan. Kemudian delta YI ini kan kita udah tahu ini adalah selisih pengukuran dan prediksi. Nah, maka kita akan membutuhkan nilai ya, agar nilai SSR-nya terkecil, maka kita mencari nilai M ya, nilai M dan C yang mereduksi nilai SSR. Jadi yang kita pilih bukan antara X dengan bukan nilai X dan Y, tapi nilai M dan C. Jadi kita pilih nilai M dan C. Ya, kita pilih, kita masukkan atau kita hitung, kita prediksi gitu. Ya. Agar nilai SSR-nya paling kecil. Itu tujuan kita. Bagaimana caranya? Ya. Caranya adalah dengan pertama kita akan gunakan matematik ya sebagai tools untuk menemukan nilai M dan C. Ya, dengan meminimalkan SRR. Maka teknik yang pertama kali adalah mengkalikan X1 ke delta Y. Kemudian ini adalah penjumlahan delta Y-nya juga kita usahakan terkecil. Oke, ya. Dengan asumsi ini ya. Jadi kalau SSR-nya kecil, otomatis nilai ini kan delta Y ya. Delta Y-nya sekaligus dijumlahkan kalau yang tadi. Ya. Jadi kalau SSR ini dikuadratkan ya. Kalau ini hanya ditambahkan saja. Jadi oke, setelah ini didapatkan ya dengan menggunakan teknik deduksi ya, kita akan dapatkan bahwa nilai M ini sebanding dengan formula matematiknya adalah sama dengan N ini adalah jumlah data sigma XI kali YI dikurangi sigma XI. Ini adalah penjumlahan untuk perkalian XI kali YI dikurangi penjumlahan XI dikalikan penjumlahan YI, jumlah YI-nya, nilai YI jadi ini kalau sigma XI itu adalah X1 tambah X2 tambah X3 sampai X ke N. Kalau sigma YI itu adalah Y1 tambah Y2 tambah Y3 ditambah sampai Y ke N. Kalau sigma XI YI itu sama dengan X1 dikali Y1 ditambah X2 kali Y2 ditambah seterusnya sampai XN tambah kali YN. Kalau penjumlahan XI kuadrat berarti ini adalah XI kuadrat itu sama dengan ini tinggal dikuadratkan aja ya, yang ini dikuadratkan sama, ini juga sama dikuadratkan, kuadratkan, ini juga dikuadratkan sama ya. Nah, dari sini kita dapatkan nilai M seperti apa gitu ya, dan C seperti apa ya, dengan memasukkan data dari XI dan YI.
dan jumlah data. Oke. Nah, dengan mendapatkan M dan C, maka otomatis kita akan dapatkan prediksinya Y sama dengan M X tambah C-nya. Persamaan prediksinya kita sudah dapatkan. Kemudian selain itu kita dapatkan SSR berapa persen, berapa ya, atau tingkat kebenarannya juga berapa misalnya. Nah, ini sebenarnya teknik ini dapat kita lakukan dengan mudah menggunakan Excel ya, dengan menggunakan Excel atau pengolah data yang lainnya ya, misalnya WPS dan seterusnya. Ini tanpa perlu kita hitung, tapi secara pedagogik atau secara ini kalian harus bisa menguasai tekniknya secara manual ya. Jadi alat tools mungkin bantu, hanya alat bantu sebenarnya, tapi konsepnya ini didapatkan dari least square ya. Nah, contoh misalnya yang perlu kita lakukan adalah pertama ya. Yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan XI, data pengukuran XI ini adalah variabel independen, variabel dependent, dan ini adalah variabel independen. Kita urutkan XI dan YI. Kemudian kita cari perkalian XI dengan YI. Perkalian XI dengan YI. Oke, atau XI kuadrat ya. Jadi kalau dalam kolom berarti XI YI, perkalian XI YI atau XI kuadrat. Nah, kemudian kita jumlahkan. Sigma X itu adalah penjumlahan nilai setiap nilai XI 300 ditambah 290 tambah 280, totalnya adalah 2120. Kemudian nilai YI-nya kita jumlahkan juga. Nilai YI kita jumlahkan 0,630, 0,653, 0,6770 dijumlahkan, hasilnya adalah 5,514. Kemudian setiap XI dikalikan dengan YI. XI pertama misalnya 300 kali 0,630, hasilnya 189,00. Yang kedua XI YI kedua 189,30, ketiga dan seterusnya kita jumlahkan, hasilnya adalah 1454,42. Kemudian XI kuadrat 300 kuadrat adalah 90.000, 290 kuadrat adalah 84.100, dan seterusnya ya. Jumlahnya adalah 566.000. Oke, nah masing-masing dari delta XI, delta YI, delta XI YI, dan delta XI kuadrat masukkan ke dalam persamaan yang ini untuk mendapatkan nilai M-nya. Oke. Dari sini masukkan nilainya. Oh iya, clue yang lain adalah jumlah data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 data dikali delta YI dikurangi delta XI ini adalah delta XI YI ya. Yang ini delta XI YI. Ini adalah delta X, ini adalah delta Y. Dibagi 8 kali delta XI kuadrat dikurangi delta XI kali delta XI. Yang ini. Bahwa hasilnya adalah minus 54,32 kV.
dibagi 33.600 K kuadrat. Hasilnya adalah minus 1,6167 kali 10 pangkat minus 3 V per K. Ya, ini dapatnya delta M. Dan C-nya itu dapat 1,1177 V volt, ya, volt. Oke ya, ini berdasarkan notasi pengukuran. Oke, dengan demikian persamaannya adalah Y sama dengan 1, minus 16167 kali X ditambah 1,1177, ya gitu. Ini persamaannya, di mana M adalah kemiringan, C ini adalah perpotongan sumbu Y pada saat X sama dengan 0. Nah, salah satu tantangan dalam pengolahan data menggunakan least square atau kuadrat terkecil, maka yang perlu kita lakukan adalah pertama, berhati-hatilah tidak membulatkan hasil perhitungan pada saat proses perhitungan. Kita tidak akan melakukan pembulatan. Pokoknya usahakan tidak ada pembulatan. Kenapa? Karena pembulatannya diusahakan di akhir. Jadi untuk menjaga hasil antara sebanyak mungkin atau sebaik mungkin, kita membulatkan di akhir. Itu tantangannya. Jadi hindari pembulatan, lakukan pembulatannya di akhir. Oke. Selain itu, untuk mengetahui berapa nilai kesalahan standarnya, kenapa? Karena kita kan mau Y sama dengan MX tambah C ya. Tapi nilai M-nya sendiri nanti adalah M perhitungan ditambah kesalahan plus minus SM standar, kesalahan standar. Kemudian nilai C-nya juga itu adalah C hasil perhitungan, yang hasil perhitungan ini, M perhitungan ini ditambah kesalahan standar pengukuran, kesalahan standar plus minus SC. Nah, sekarang kita tinggal cari aja berapa SM-nya dengan cara ini, SC-nya juga dengan cara ini. Oke, dimana selain kita mengetahui nilai SM, SC, juga kita akan dapatkan simpangan baku atau nilai standar dari Y. Berarti nilai Y itu kemungkinan selalu nilai Y hasil prediksi plus minus S simpangan bakunya. Oke ya, kita cari nilai simpangan bakunya adalah 5,3281 kali 10 pangkat minus 3 volt ya. SM-nya juga kita dapatkan, SC-nya juga kita dapatkan. Jadi ini adalah SM, yang ini adalah SC. Jadi semuanya sekarang ada standar deviasinya atau nilai kesalahan pengukurannya lah. Sehingga ketika kita dapatkan semuanya, kita dapat memprediksi lebih tepat. Mau ekstrapolasi, mau interpolasi, maka kita akan dapatkan nilai yang tepat. Setelah dapatkan mengubah, melihat pola yang tadinya kuadratik, yang linear, kuadratik, kemudian juga eksponensial, kita ubah semuanya polanya menjadi linear dan kita selesaikan dengan least square dengan cara teknik paling mudah. Kemudian dari sana kita dapatkan persamaan linearnya, Y sama dengan MX plus C. Nilai M-nya juga ada hasil perhitungan M
tambah plus minus SM. Kemudian nilai C-nya itu adalah C hasil perhitungan plus minus SC, di mana nilai Y-nya juga adalah Y prediksi plus minus S standar deviasi. Maka ketika proses ekstrapolasi, maka kita akan dapatkan nilai prediksi yang lebih tepat dan memasukkan juga standar deviasi dalam pengukuran. Oke, salah satu tantangan data eksponensial misalnya ini voltage terhadap waktu untuk pengisian dan pengosongan kapasitor. Maka nanti kita akan melihat ya. Oke, ini metode least square dulu deh. Oke, sekian perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan setelah lebaran ya. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.